Catherine Jolanov, Lanorafuh, Prodi Bisnis Manajemen. Sebagai pewawancara. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Catherine Jolanov Lanorafuh dari Prodi Bisnis Manajemen Binus Online Angkatan 28 dengan NIM 28026355575. Dan saya di sini bersama narasumber saya yaitu Ambo Sengan, Polteknis Kemenkes Jambi, jurusan Kebidanan Bendahara, sebagai narasumber atas tema Saya Pak Ambo Sengan, Polteknis Jambi, jurusan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai implementasi kesetaraan gender dalam ranah rumah tangga sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelum masuk ke topik utamanya, yaitu persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam ranah keluarga sebagai implementasi, saya akan memulai pandangan dari Bapak tentang kesetaraan gender. Masalah tentang kesetaraan gender, kita lihat dari pekerjaan perempuan itu kan biasanya dimonopoli atau memang pekerjaan perempuan itu tidak dikerjakan oleh laki-laki atau bapaknya. Tapi sekarang dengan adanya kesetaraan gender, pekerjaan perempuan harusnya dikerjakan juga laki-laki. Jadi pekerjaan misalnya memasak, laki-laki juga bisa memasak, mencuci pakaian seharusnya bisa dikerjakan juga dan lain-lain, sehingga itu boleh dikatakan itu setara. Jadi pekerjaan perempuan bisa dikerjakan laki-laki dan itu bisa diimplementasikan langsung. Tidak mesti semua pekerjaan perempuan, ya perempuan saja mengerjakan. Jadi dengan kemajuan ini ya muncullah kata-kata istilahnya itu kesetaraan gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi boleh dikatakan ya sama, semua bisa dikerjakan. Jadi diuntungkan oleh sang ibu, boleh pekerjaannya itu dibantu oleh bapak atau sang yang laki-lakinya gitu kan. Nah itu tentang persepsi kesetaraan gender. Jadi sama bisa dikerjakan oleh laki-laki. Bagaimana pandangan Bapak tentang peran laki-laki dan peran perempuan dalam keluarga modern saat ini? Peran bapak atau laki-laki itu di saat yang modern ini sekarang kan kebanyakan ya sudah pekerjaan ibu kadang-kadang banyak ditinggal karena sekarang sudah banyak juga perempuan bekerja di luar rumah ya sebagai ibu rumah tangga. Jadi peran laki-laki atau yang sang suami kalau misalnya ibunya juga bekerja itu tadi dia harus mengerjakan pekerjaan ibu di rumah, misalnya memasak, mencuci pakaian dan pekerjaan lain ya, jadi saling mengisi begitu. Jadi pekerjaan yang ditinggal di rumah kalau misalnya memang perempuannya atau ibunya bekerja ya pekerjaan ibu di rumah tetap harus selesai gitu. Jadi itulah perannya bapak dalam hal kesetaraan gender Sih ini. Pak, Catherine juga setuju untuk itu Pak. Menurut Catherine, perempuan dan laki-laki itu setara Pak. Tidak ada yang lebih tinggi martabat, hak dan kewajibannya. Semua terukur sama dan semua bebas memilih dan berhak memiliki kesempatan yang sama. Tapi nih Pak, dari kehidupan sebelum Indonesia merdeka selalu menyepelekan perempuan, menganggap perempuan itu lemah dan mungkin saja tidak memiliki andil. Berada pada statement perjuangan Ibu Kartini pada tahun 1890 hingga akhir hayatnya 1904, pada tahun tersebut bangsa Indonesia menganggap bahwa perempuan itu hanya perlu di dapur saja, tidak perlu pendidikan tinggi. Percuma juga setelah pendidikan yang tinggi berujung menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Seakan pada tahun tersebut, kaum perempuan hanya dijadikan sebagai alat yang dimanfaatkan untuk terus berproduksi. Bahkan setelah perjuangan Ibu Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan gender, sampai sekarang belum sepenuhnya terwujud, Pak. Menurut Bapak nih, apa sih penyebabnya Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tapi masih banyak ketidakadilan yang kami terima dari kaum perempuan? Ini mungkin juga pengaruh dari zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu ya memang sudah jadi budaya itu. Ibu memang mengurus urusan rumah tangga di rumah. Nah laki-laki itu mencari nafkah. Jadi seolah-olah yang bapaknya inilah yang laki-laki yang memang memegang peranan dalam rumah tangga. Jadi istilahnya itu sudah ada memang pekerjaan laki-laki itu mencari nafkah. Sehingga urusan rumah tangga semua dikerjakan oleh ibu-ibu. Dan juga ya di samping itu laki-laki kan diberikan ya secara lahirnya memang dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat yang memang berbeda dengan pekerjaan perempuan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan perempuan itu bapak tidak, laki-lakinya memang tidak mau tahu. Jadi ya itu kemungkinan memang itu pengaruh dari nenek moyang kita. Ibunya memang selalu itu tadi semua pekerjaan-pekerjaan dibebankan kepada ibu di rumah.
begitu, Pak. Tapi dengan posisi Bapak yang sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak, menurut Bapak, apakah ada perbedaan persepsi tentang pengambilan keputusan setiap anggota keluarga, baik Bapak sebagai suami atau istri Bapak dan anak Bapak? Lalu bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Sebenarnya begini ya, kalau misalnya masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan juga ya, mungkin saya bawa dulu ceritanya. Sebagai seorang laki-laki itu memang ya sebagai penanggung jawab dalam keluarga, laki-laki itu sebenarnya bertanggung jawab terhadap istri ya, terhadap anak-anak perempuannya, terhadap orang tuanya ya, kedua orang tuanya ya, itu tanggung jawabnya, juga terhadap saudara-saudara perempuannya. Jadi mungkin pengaruh atau efek dari ini sehingga semua peranan tanggung jawab itu berada pada laki-laki, dan pada laki-laki itu seperti saya sendiri, supaya rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik, memang harus ada salah satunya ibarat yang memegang kemudi, yang memegang setir. Jadi ya itu kalau bisa memang ya sebagai laki-laki itu tadi yang dijadikan memang kepala keluarga. Nah itulah dijadikan dia pemegang keputusan. Tetapi sebaliknya dengan sesuai perkembangan zaman sekarang ini, terutama yang Bapak alami sekarang ini, itu memang harus kita libatkan semua. Artinya itu kita ajak diskusi. Bisa jadi belum tentu pendapat laki-laki atau Bapak ini yang benar semua. Jadi perlu dihidupkan suatu komunikasi yang baik. Ya bisa jadi walaupun sang bapaknya laki-laki yang pengambil keputusan, tetapi yang diputuskan itu hasil dari diskusi musyawarah dari keluarga, baik ibu anak maupun sang perempuan atau istri tadi. Jadi seperti itu. Oh iya Pak, menurut Catherine perbedaan pendapat itu persepsi hal yang wajar Pak. Karena kita sendiri juga berbeda pribadi satu sama lain Pak. Dengan jawaban Bapak adanya komunikasi lalu mencoba mendengar dan menghargai pendapat serta memposisikan dan fokus pada solusi bersama akan membantu dalam mengatasi hal tersebut ya Pak. Iya betul itu. Pak, menurut Bapak nih, apakah masyarakat memandang adanya partisipasi perempuan dalam keputusan keluarga itu setara dengan laki-laki Pak? Terkhususnya bagaimana implementasi hal tersebut ke keluarga Bapak sendiri? Nah ini yang jadi permasalahan sekarang. Kalau di masyarakat itu memang masih berpendapat bahwa pengambil keputusan itu semuanya pada laki-laki. Nah, memang perlu waktu ya untuk menyesuaikan bagaimana mungkin perlu disosialisasikan, baik itu dalam bentuk di arisan-arisan nanti khusus arisan ibu-ibu ataupun dalam bentuk arisan bapak-bapak, bahwa perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Jadi tidak semudah dengan membalikan telapak tangan bahwa laki-laki perempuan itu sama, memang perlu proses. Jadi memang di masyarakat itu butuh waktu berproses ya. Namun kalau kita lihat kenyataannya sekarang masih kebanyakan laki-laki yang dinomor satukan untuk memegang peranan penting, maksudnya memberikan keputusan. Laki-laki meskipun ada pergeseran menuju kesetaraan di beberapa keluarga, masih ada pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan perempuan sering dimarginalisasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan rumah tangga dan sosial. Namun di keluarga yang menerapkan kesetaraan peran gender, partisipasi perempuan dalam keluarga dapat lebih seimbang dan setara. Menurut Bapak, budaya patriarki laki-laki disebabkan oleh apa ya Pak? Lagi tadi karena memang sudah jadi faktor kebiasaan, itu faktor budaya kita dari zaman dahulu juga, ini sudah jadi turun-temurun. Kalau semuanya itu termasuk keputusan tadi selalu dimonopoli oleh laki-laki atau sang suami. Itu faktor budaya tadi, kebiasaan dari memang dari zaman dahulu. Itulah zaman sekarang ini karena sudah kita menuju juga sudah masuk ke zaman modern. Mungkin ini perlu sosialisasi dengan berbagai macam cara, termasuklah tadi yang saya tadi katakan bahwa itu mungkin melalui di tempat kegiatan-kegiatan ibu-ibu, kegiatan bapak-bapak. Jadi perlu ada memang orang-orang yang memang ahli di bidangnya memberikan ya katakanlah apakah itu materi atau promosi-promosi tentang hal-hal yang memang mendukung bahwa perempuan itu juga harus dianggap sama halnya dengan laki-laki. Lalu Pak, bagaimana pembagian tugas rumah tangga di keluarga Bapak seperti memasak, mencuci piring, mengurus anak antara Bapak sebagai suami atau istri Bapak? Lalu apakah terdapat persepsi bahwa beberapa tugas rumah tangga hanya tugas perempuan dan hanya tugas laki-laki saja Pak? Sendiri, rumah tangga Bapak sendiri, kebetulan Bapak ini istilahnya tuh sudah mengerti. Jadi kalau memang ibunya
ibunya bekerja, kebetulan ibu kan mengajar, kadang-kadang anak sibuk kuliah. Nah kalau untuk di keluarga Bapak sendiri, Bapak sudah mengambil, memang sudah melaksanakan apa yang dikatakan tadi itu kesetaraan gender. Bapak bisa menyapu, bisa mengepel lantai, bahkan cucian-cucian yang menumpuk tuh Bapak bantu mencuci, memasak. Bapak sendiri bisa memasak, bisa buat lauk. Jadi tidak mesti harus menunggu ibunya pulang. Nah kalau misalnya menunggu ibunya pulang, ibunya kerja seharian, untuk makan siangnya bagaimana kalau kita tidak bisa? Jadi di samping Bapak memang dari dulu ya boleh dari sekolah ya, kadang-kadang sendiri kan, jadi memasak sendiri, jadi sudah terbiasa. Akhirnya sudah berkeluarga, memang ada semacam apa ya, sudah terbiasa, memang hobi juga. Jadi memang ingin bagaimana pekerjaan itu selesai, tidak suka melihat pekerjaan atau menumpuk begitu, termasuk kalau ada sampah-sampah, ya lantai kotor, Bapak sendiri yang menyapu dan mengepel. Terus misalnya, ini apa yang perlu bisa dimasak. Kadang-kadang Bapak masak untuk keluarga, untuk ibunya, karena ibunya tadi tuh ya bekerja. Jadi kalau sudah pulang ya siap makan juga. Seperti itu kalau di keluarga Bapak sudah Bapak laksanakan seperti itu ya. Wah betul Pak, saya setuju dengan Bapak, karena tidak ada patokannya sih Pak. Bukan hal yang tabu juga untuk laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, mengurus anak. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki andilnya masing-masing. Tapi terlepas dari itu, perempuan dan laki-laki itu setara dalam pembagian tugas rumah tangganya. Lalu Pak, apakah masyarakat di sekitar Bapak sudah mendukung pembagian peran yang setara? Nah, kalau di sekitar lingkungan Bapak ya, khususnya di lingkungan RT di sini, saya berada di RT 12, boleh dikatakan masih sebagian kecil yang bisa melaksanakan, mengimplementasikan seperti yang Bapak lakukan. Nah, mungkin faktornya juga ya sebagian besar kan namanya masyarakat awam ya. Dan kebetulan Bapak juga kan bekerja di kesehatan dan juga masalah kesetaraan gender ini memang sudah sering mendengar dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bertahap ke masyarakat. Nah, untuk di masyarakat lingkungan Bapak sendiri belum atau tidak melaksanakan seperti apa yang Bapak laksanakan. Masih kebanyakan di monopoli laki-laki, dan kadang-kadang itu kalau kita bertamu di rumahnya itu ya membuat air, kalau tidak ada ibunya ya kadang-kadang kita sebagai tamu tidak minum. Seharusnya kan bapaknya sendiri bisa menyediakan air minum untuk tamunya. Nah kalau Bapak sendiri di rumah, Bapak udah melaksanakan. Bahkan kadang-kadang walaupun ada anak, kalau lagi ada kesibukan, Bapak sendiri yang mengambil air, bahkan sampai membuatkan teh, kopi, dan lain sebagainya. Jadi intinya di masyarakat lingkungan Bapak masih sebagian besar yang belum melaksanakan. Lalu nih Pak, menurut Bapak, apakah masyarakat menganggap pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lainnya bagi anak perempuan dan anak laki-laki itu harus sama Pak? Lalu, apakah Bapak setuju bahwa statement pendidikan anak perempuan harus dibatasi karena akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga? Nah, kalau dari Bapak sendiri, kebetulan ya, memang anak Bapak semuanya perempuan. Jadi, memang juga belajar ya bagaimana anak perempuan ini bisa disetarakan dengan anak laki-laki. Karena ya walau bagaimana saya didik anak-anak supaya bisa mengerjakan memang pekerjaan dikerjakan oleh laki-laki. Salah satunya misalnya di rumah lampu mati, dan bagaimana anak laki-laki tidak ada, jadi dia harus saya tuntut dia bisa gitu kan. Jadi terutama juga masalah pendidikan, saya memberikan kesempatan mereka untuk menuntut pendidikan. Ya sampai semuanya alhamdulillah sudah sampai di meja di bangku kuliah semua. Ya masalah hak-haknya ya kalau memang itu tidak tahu, tentu ya saya juga belajar bagaimana memberikan hak-haknya anak-anak perempuan, khususnya anak-anak saya semua gitu ya. Jadi berikan haknya setara dengan haknya laki-laki. Jadi Bapak tidak setuju ya kalau semisal perempuan dibatasi untuk hal pendidikan? Karena tidak setuju. Tetap saya menganjurkan bagaimana dia tetap bebas menuntut ilmu pengetahuan, kuliah di mana ya, saya tetap memberikan bimbingan bagaimana ya, tentunya masalah pergaulan ya. Kalau anak-anak perempuan ini ya tetap saya berpesan tetap selalu jaga diri, jaga nama baik keluarga dan lain sebagainya begitu. Namun untuk kebebasan berpendidikan silakan. bahwa perempuan akan dibatasi karena akan menikah dan menjadi rumah tangga, ini Catherine juga kurang setuju Pak, karena baik perempuan maupun laki-laki bebas memilih dan mendapatkan hak yang seharusnya, kesempatan yang benar-benar ada. Perempuan berhak mendapat pendidikan yang tinggi, walaupun berujung menikah dan menjadi ibu rumah tangga, tapi banyak dari mereka juga dari pendidikan yang tinggi memberikan mereka karir yang cerah. Jadi pendidikan yang dicapai tidak akan sia-sia Pak menurut Catherine. Lantas banyak di zaman ini Pak, perempuan yang tanggung jawab atas keluarganya, mencukupi kebutuhan keluarganya,
serta banting tulang untuk menggenapi kebutuhan anak dan suaminya, serta kebutuhan rumah. Banyak di Indonesia ini yang sering terjadi bahwa laki-laki melupakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik, serta suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Banyak dari mereka yang seolah-olah melupakan tanggung jawab mereka. Bukan menuntut laki-laki untuk bekerja terus sih, Pak, tapi perempuan juga harus bekerja, Pak, untuk tidak bergantung terus pada suaminya. Tapi kadang statement ini disalahgunakan, Pak. Banyak dari mereka beranggapan bahwa istrinya sudah bekerja untuk apa saya capek-capek untuk menggenapi kebutuhan rumah. Oh, iya namanya nih, apalagi di masyarakat awam ini ya. Masih itulah tugas kita juga bagaimana supaya sang laki-lakinya tadi bisa mengerti. Jangan kadang-kadang mentang-mentang istrinya sudah bekerja malah bapaknya juga seenaknya. Jadi menurut bapak seharusnya ya laki-laki kalau memang itu dia bekerja dia harus bisa mencari juga bagaimana ya bisa bukan hanya mencukupi, kalau bisa kan kita pinginnya lebih gitu ya dah. Jadi untuk kebutuhan itu ya banyak yang harus dipenuhi. Jadi kalau seperti yang bapak ada mentang-mentang keluarga istrinya sudah bekerja, dia mau seenak-enaknya, itu sebenarnya kalau bapak tidak setuju, dia tetap memperlihatkan perannya, ya itu kembali lagi tadi, sebenarnya perannya laki-laki itu tadi kembali sebagai kepala rumah tangga, dia harus memperlihatkan bahwa memang dia yang memegang peranan penting, tetapi itu didasarkan oleh apa tadi, semua punya hak yang sama. Jadi ya itu tadi tetap bisa membantu menopang keluarga. Pak, menurut Bapak kesetaraan gender ini sudah sejauh mana ya Pak dalam hal implementasinya? Apakah kesetaraan gender ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak, terkhususnya dalam keluarga Bapak sendiri? Alhamdulillah kalau dalam keluarga Bapak sudah diterapkan, bahkan keluarga-keluarga lain kadang-kadang saya istilahnya itu memberikan masukan-masukan kalau kita itu harus serba bisa. Jadi pekerjaan perempuan kita harus bisa, sehingga suatu saat ya mungkin saja yang namanya hidup ini ada sehat ada sakit. Kalau suatu saat keluarga sakit kita bisa bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, berkaitan juga dengan itu teman-teman, kalau kita memang ini yang termasuk sudah berpendidikan itu sudah alhamdulillah sudah berjalan kesetaraan gender ini. Sebelum menutup perbincangan hari ini Pak, selama Bapak mengimplementasikan kesetaraan gender di dalam ranah keluarga Bapak, tantangan apa aja sih Pak yang sering dialami Bapak? Di samping itu memang karena juga sebagai kepala keluarga, Bapak selalu memberikan bimbingan, memberikan pandangan-pandangan. Di samping itu juga Bapak bawa ke dalam ranah diskusi, musyawarah. Jadi di samping itu kalau memang ada kendala-kendala yang namanya juga kadang-kadang kan ada beberapa anak kadang-kadang masing-masing punya watak yang berbeda ya. Nah tetapi pada umumnya Bapak memberikan bimbingan yang mengarah ke arah yang positif sehingga tidak terlalu kemungkinan hak-haknya tetap saya berikan. Tapi menurut Bapak kalau kendala-kendala itu ya paling pengaruh-pengaruh pergaulan dari luar kan kadang-kadang kan kita di keluarga ini cuma sekian persen bisa pengaruhnya bisa bisa membentuk secara perilaku khususnya anak-anak, tetapi itu juga besar pengaruhnya dari luar. Jadi peran Bapak kendalanya seperti itu. Jadi harus berjuang juga bagaimana pergaulan anak-anak zaman sekarang. Jadi harus dibentengi dengan kalau kita sebagai yang beragama kan kita larikan ke soal ibadah bahwa semuanya itu yang benar itu walaupun sampai kemana tetap benar. Nah kalau kita ada di belakang yang tidak baik tidak benar itu nanti akibatnya juga ke kita. Jadi seperti itu. Salam terangkat seperti itu. Lalu Pak, apakah masyarakat itu memahami dampak kesetaraan gender dalam keharmonisan keluarga mereka, terkhususnya keluarga Bapak sendiri? Porsi dari keluarga Bapak sendiri, alhamdulillah sekarang sudah mengerti dan menjalankan apa yang dikatakan itu masuk kesetaraan gender. Karena itu tadi, kalau misalnya soal masa aja tidak bisa, bagaimana kalau istri sekarang kan sudah banyak yang bekerja ya. Jadi ya nanti bisa lapar sendiri kalau tidak bisa masak, nanti semuanya berantakan. Jadi dengan itu dan sudah secara ini mulai bertahap semuanya sudah melaksanakan walaupun belum sepenuhnya ya, dan juga tidak semua juga masyarakat memang melaksanakan seperti itu. Tapi Bapak pernah khawatir tidak ya tentang kesetaraan gender ini dapat mengancam nilai-nilai agama dan budaya tradisional dalam keluarga? Itu juga Catherine. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat itu yang kadang-kadang ditakutkan kalau misalnya
Kalau misalnya perempuan itu kadang-kadang yang jadi ini juga ya, kalau misalnya nanti kita sebagai laki-laki yang memegang peranan untuk memutuskan segala hal. Kalau misalnya perempuan yang memutuskan nanti itu dalam arti kata ya sebenarnya kan keterbatasan ini. Kalau itu tadi kembali lagi tadi yang haknya laki-laki, memang kalau kita lihat ya banyak pekerjaan laki-laki yang tidak, memang khususnya masalah tanggung jawab ya. Kalau misalnya tanggung jawab itu saya kembalikan kepada yang saya katakan tadi di awal, dia bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Contohnya aja, kalau misalnya Bapak bawa ke ranah agama ya, kalau kita umat muslim juga mungkin di agama yang lain juga seperti itu. Misalnya aja kita menyuruh anak ini ya, laki-laki menyuruh anaknya atau istrinya, kalau menyuruh beberapa kali anak misalnya suruh aja untuk ibadah, sholat contohnya ya, kalau berulang-ulang kali Bapak suruh, kalau dia belum laksanakan, nah itu tanggung jawabnya Bapak masih dikatakan itu masih berdosa. Tapi kalau misalnya istri yang mengingatkan, kalau dia sudah mengingatkan 1-2 kali, kalau Bapak tidak laksanakan, itu tanggung jawab istri sudah lepas karena dia sudah memberitahu. Sebenarnya tadi kalau Bapak tadi, sang suami tadi, laki-laki, kalau belum dilaksanakan, walaupun ibaratkan sampai berpuluh kali mengingatkan, kalau belum dilaksanakan yang dimaksud tadi, itu tetap yang bertanggung jawab, yang dituntut sang suami, sang laki-laki. Nah di situ tadi kita salah satu contoh dikembalikan ke sana. Jadi ya di saat itu memang laki-laki juga memang banyak tanggung jawabnya tadi saya bilang tadi, mulai dari istri, anak, kedua orang tua, anak saudara perempuan. Nah itu. Wah, ternyata banyak ya yang sudah diimplementasikan Bapak terhadap keluarga Bapak. Ikut senang Pak mendengarnya Bapak mau ikut andil dalam pekerjaan rumah tangga, dan Catherine merasa ternyata Bapak sudah ikut membantu memajukan Indonesia dan meneruskan perjuangan Ibu Kartini dalam hal kesetaraan gender ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Bapak atas waktu dan pandangan yang sangat berharga. Semoga wawancara ini dapat menjadi kontribusi dalam memahami bagaimana kesetaraan gender dapat diimplementasikan secara nyata di lingkungan rumah tangga Bapak. Ya, Catherine, sama-sama. Ya. Saya Catherine Jolano dari Prodi Bisnis Manajemen BINUS Online Angkatan 28. Izin pamit untuk menutup perbincangan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.